memang cukup banyak terjadi ya. Ada orang-orang yang mungkin kita sebut seperti kutu luncat gitu ya, gampang berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Mungkin mereka stay di sebuah company bukan terkait loyalitas, tapi lebih kepada ya nggak tahu nih mau kemana-mana gitu ya, mau pindah tapi kok belum ada opportunity. Melihat beberapa talent-talent muda kita itu pindah hanya karena ada perubahan status jabatan yang jauh lebih prestis dan sebagainya. Yang buat CV-nya ngelamarnya pakai AI, yang nyeleksi CV-nya juga pakai AI. Betul. Nanti yang interview juga AI, yang diinterview juga menggunakan AI gitu. Jadinya lama-lama AI-nya aja yang kerja gitu, yang interview dan sebagainya. Di sini malah begitu. Ketika diberikan talent tuh biasanya harus ada talent retention-nya dan talent development-nya. Karena kalau hanya talent development-nya saja, orang tersebut akan kita develop, ya akhirnya di-hijack oleh company lain. Leader itu memang adalah seorang HR manager, gitu, menjadi think tank-nya kita, HR, untuk benar-benar bisa mendevelop timnya. Mereka menjadi salah satu orang yang memverify diskusi terkait individual development plan-nya seperti apa, dan setiap ada permasalahan kadang-kadang memang kita jadi HR tuh menjadi menjadi salah satu yang menyambungkan lah antara misalnya atasan dan juga bawahan. Hello, welcome back di MDI Talk, podcastnya para leader dan HR enthusiast. Senang banget rasanya saya dan juga rekan saya. Ray? Iya dong, namanya siapa? Mungkin kan lupa gitu kan teman-teman MDI lovers. Dan tentunya kita akan mengulik, membahas sebuah topik yang menarik dan bersama dengan narasumber yang luar biasa juga tentunya. Nah, hari ini kita akan bahas apa nih Mbak Atik kira-kira? Oke, kita akan bahas ini dia. Iya, langsung kan, mantap. Job hopping atau job hugging, mana yang lebih menguntungkan? Wah, bekerja sebagai kutu loncat atau berusaha loyal dengan perusahaan jadi perdebatan kala kondisi perekonomian lesu. Wah, jadi kalau dari Mbak Atik mau job hugging apa job hopping nih? Ini agak jebakan ya pertanyaannya ya, agak-agak pinggir jurang ya. Tapi ini memang sebetulnya fenomena ini itu bukan fenomena baru ya. Mas Ray ya. Bahkan sebetulnya ini artikel saya temukan itu di akhir tahun kemarin, gara-gara rame soal Big Four, orang-orang Big Four pada resign, gitu. Jadi ketemulah satu artikel yang cukup komprehensif dari Kompas gitu terkait dengan isu ini. Dan pas banget hari ini kita akan bahas soal ini dengan seorang praktisi HR. Betul, yang memang banyak ngurusin soal talent. Jadi memang ini jadi pekerjaannya beliau lah ya sebagai HR practitioner gitu ya, untuk bisa juga ngurusin orang karyawan-karyawan ini. Betul banget gitu. Mungkin langsung aja kita kenalan sama narasumber kita hari ini, Mbak Atik. Boleh kita sapa, ini dia Bu Margaret Dewi Anggraini. Welcome Bu. Welcome Ibu. Halo, welcome. Yes. Mungkin di awal bisa kenalin dulu Bu ke teman-teman kita nih, MDI lover kalau kata Mbak Atik gitu ya. Bisa dikenalin siapa Ibu Margaret ini dan mungkin beberapa karirnya diceritakan juga gitu. Oke. Halo teman-teman MDI, perkenalkan nama saya Margaret. Saya kurang lebih sudah 19 tahun ya di HR, dan memang saya sudah menganggap HR ini salah satu pegangan hidup ya, karena memang saya merasa saya menyukai berinteraksi dengan berbagai macam teman-teman ataupun juga dengan rekan kerja dan sebagainya. Dan saya selama 19 tahun itu cukup di berbagai bidang perusahaan, mulai dari perbankan, kemudian juga di manufacturing, di mining, dan juga sempat di farmasi. Itu sih mungkin overview ya terkait dengan profil saya. Sudah 19 tahun dan menjadikan HR sebagai pegangan hidup. Tambatan hati berarti tambatan hati, berarti benar-benar passionate gitu ya Bu ya, dengan manusia-manusia yang unik-unik. Betul sekali. Yang terkadang agak lain juga ya Bu ya. Iya, banyak yang agak lain. Nah, tadi kan kita
awali dengan artikel itu ya Bu ya, dan itu yang jadi topik kita hari ini, yaitu job hopping versus job hugging, mana yang lebih menguntungkan. Nah, kita pengen tahu nih dari sudut pandangnya Bu Margaret sendiri nih yang sudah hampir 2 dekade di HR gitu. Mana sih Bu sebetulnya yang lebih baik, terutama di era saat ini ya, yang job hopping or job hugging? Mungkin dua fenomena ini memang cukup saat ini dengan kondisi ekonomi yang kurang baik ini memang cukup banyak terjadi ya. Ada orang-orang yang mungkin kita sebut seperti kutu luncat gitu ya, gampang berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Sementara ada satu lagi yang mungkin mereka stay di sebuah company bukan terkait loyalitas, tapi lebih kepada ya nggak tahu nih mau kemana-mana gitu ya, mau pindah tapi kok belum ada opportunity yang cocok dan sebagainya. Kalau saya sih lebih ke teman-teman perlu untuk mengetahui apa sih filosofi dari bekerja tersebut gitu ya. Ada orang-orang yang mungkin mereka ingin pindah karena emang mencari sebuah role yang baru yang bisa meningkatkan skill dan kapabilitas dari orang tersebut. Sehingga memang ketika dia pindah memang sudah menjadi salah satu ada tujuan atau goal yang ingin dicapai. Sementara kalau buat orang-orang yang memang ingin stay di sebuah company, saya mungkin merefleksi ke dalam diri sendiri, apa sih yang membuat Anda untuk tetap stay? Apakah memang terkait dengan loyalitas, engage terhadap company, banyak job yang mungkin challenging untuk bisa didapatkan, atau memang ya karena ingin terkait dengan rutinitas kerja dan sebagainya yang sifatnya memang lebih sifatnya monoton. Oleh karena itu saya sih tidak melihat ini sebagai versus dua kubu yang harus dipilih, tapi lebih kepada filosofi kerja kita, tujuannya untuk apa, dan juga setidaknya tidak hanya untuk kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi juga bagaimana kita bisa berkembang baik secara profesional maupun secara personal. Itu sih. Jadi balik lagi ke tujuan kita bekerja tuh sebenarnya mau apa. Kita tidak hanya nyari sekedar finansial aja, tapi juga mungkin ke fulfillment terhadap skill kita mau berkembangnya kemana. Kita juga exposure mungkin ke industri baru juga bisa ke arah situ. Jadi kalau misalnya job hoppingnya juga bisa ke arah memang tujuannya ke situ, tidak hanya semata-mata finansial aja gitu. Tapi kalau yang job hugging juga memang ya tergantung orangnya, memang loyalitas, mendefinisikannya loyalitas seperti apa gitu. Nah mungkin dari situ saya coba pengen masuk ke ngomongin tentang loyalitas gini Bu. Jadi kan saya juga sering sharing juga di beberapa perusahaan-perusahaan yang startup lah jatuhnya gitu ya. Jadi tech based company gitu. Nah mereka itu ketika saya tanya beberapa kali, udah berapa lama di sini? Oh udah lama Mas, setahun gitu. Jadi saya melihat perubahan atau inflasi masa kerja ini gitu loh. Jadi ada yang bilang setahun itu udah lama. Dulu kan kalau zaman-zaman yang sebelumnya mungkin 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Itu lama. Tapi sekarang tuh 1 tahun tuh dianggapnya udah cukup lama gitu. Nah, itu jadi rata-rata. Nah, Ibu ngelihatnya itu fenomena ini semakin berkurangkah masa kerja orang di tempat suatu perusahaan? Kalau dari berbagai kandidat yang saya interview ya, karena saya juga memegang talent acquisition atau rekrutmen, memang untuk Gen Z ini cenderung punya tenur yang cukup singkat dibandingkan generasi sebelumnya seperti milenial ataupun baby boomers. Karena memang bahkan ada fenomena saya melihat beberapa talent-talent muda kita itu pindah hanya karena ada perubahan status jabatan yang jauh lebih prestis dan sebagainya, which is terkadang tidak align dengan job ataupun pekerjaan yang jauh lebih challenging. Sehingga memang ada beberapa orang juga yang setelah pindah itu mereka merasa ya cukup menyesal dan sebagainya, karena memang hanya ada perubahan. Karena kan untuk kalau HR melihat secara garis besarnya, kalau dia terlalu singkat dan tidak disertai dengan alasan-alasan yang cukup jelas, itu menjadi kalau dibilang kayak red flag ya. Kalau sekarang boleh dibilang, oke, Anda pindah ke sini alasannya apa dan sebagainya, ya karena bosan aja tanpa ada satu alasan yang cukup rasional, itu juga
kita jadi mempertanyakan sejauh mana sih daya juang dari orang tersebut, kemudian kemampuan dia beradaptasi dan sebagainya. Itu sih salah satu hal yang harus diperhatikan ketika misalnya kita mau pindah dan sebagainya. Jadi itu jadi salah satu indikator juga ya sebenarnya tenure orang di satu perusahaan itu seberapa lama. Kalau dari sisi HR juga ngelihat juga bahwa memang ini ketika nanti dia mau pindah di tempat yang lain juga perlu dilihat juga bahwa memang dan ditanya juga alasannya kenapa gitu ya. Betul. Apalagi kalau dibutuhkan kayak misalnya contohnya startup company yang dia butuh orang-orang yang memang cukup cepat perubahannya dan sebagainya. Kalau kemampuan persistensinya dia, kemudian adaptasinya memang kurang baik, hal itu akan nanti tidak align dengan value company yang dibutuhkan. Gitu. Jadi biasa kita kan matchkan antara kualifikasi antara kandidat dengan kebutuhan company, kan kita harus match mana nih yang sesuai dengan value dari company dan sebagainya. Oke. Nah tadi Bu Margaret kan sempat secara spesifik menyebut bahwa Gen Z yang tenor kerjanya itu singkat. Nah, saya juga bertanya-tanya nih Bu, apakah gitu sepengalaman Ibu sebagai seorang talent acquisition gitu, apakah hanya memang untuk Gen Z saja yang tenornya itu singkat, atau ada pattern tertentu yang no matter generasinya makin kesini itu makin shorten gitu untuk tenor masa kerjanya? Mungkin saya melihat memang karena dari Gen Z itu cukup cepat ya. Karena kan boleh dibilang sekarang itu bedalah dari karakteristik dari milenial itu. Kita kalau dulu mendapatkan informasi harus ke perpustakaan, mencari data kamus dan sebagainya. Kalau sekarang kan memang mereka tipikal generasi yang sangat cepat untuk dapat informasi. Even sekarang sudah ada ChatGPT dan sebagainya, sehingga mereka butuh juga semacam career path mungkin yang ingin accelerate dan sebagainya. Tapi kan yang namanya terkadang secara technical skill cukup baik, tapi beberapa hal yang masih lack adalah soft skillnya, kemampuan untuk berkolaborasi, gimana cara dia beradaptasi, planningnya, itu yang memang harus butuh jam terbang lah untuk bisa benar-benar menjadi sebuah talent yang cukup lengkap antara soft skill dan juga technical skillnya. Jadi kalau saya lihat memang ada kecenderungan bahwa mereka ingin segala sesuatu cepat dan sebagainya, tapi memang harus diimbangi antara dua skill tersebut. Karena kalau soft skill itu memang butuh jam terbang, butuh banyak project assignment, butuh banyak hal-hal yang harus dibuktikan, tidak bisa hanya dari technical skill saja sih. Nah, saya mau nanya, kalau misalnya tadi kan kita ngomong dari sisi umur ya Bu, dari sisi generasi lah. Kalau dari sisi industri, Ibu kan banyak dari beberapa industri juga. Ibu ngelihat ada perbedaan nggak di masing-masing industri ini, perbedaan tenure serving di company-nya? Kalau saya lihat di manufacturing memang cukup rata-rata lama ya, karena memang secara industrinya juga bisnis prosesnya dari downstream sampai dengan upstream itu memang cukup butuh mengelola barangnya sampai menjadi barang yang siap dijual, itu juga butuh waktu yang cukup lama. Berbeda dengan mungkin di mining, itu memang setiap mining company itu punya, boleh dibilang satu tempat tersebut site itu butuh waktu untuk benar-benar miningnya untuk kita bisa diambil gitu ya, itu memang ada waktu terbatasnya. Jadi kalau saya lihat tenure itu juga bisa based on bisnis proses dari company tersebut sih. Jadi maksudnya kalau di mining mungkin ada beberapa miningnya juga punya cycle, di mana dia pembukaan sampai dia selesai gitu istilahnya. Itu juga mempengaruhi tenure-nya dia di perusahaan tersebut gitu ya. Betul, karena kan memang harus kayak contohnya kayak ada beberapa di site kita tuh memang secara miningnya sudah mulai waktunya cycle-nya sudah akan habis, kita perlu pindahkan tuh ke misalnya site lain. Kalau tidak ada skill atau kapabilitas yang cukup cocok, ya mungkin ya dia harus kita mungkin pindahkan ke company lain, atau mungkin nanti ada another strategi yang dibuat oleh company sih. Gitu. Oke. Tadi sebetulnya yang saya tanyakan terkait dengan generasi tadi ya Bu ya. Saya juga wondering gitu, maksudnya apakah hanya Gen Z sih yang betul-betul bekerjanya tuh singkat-singkat, atau ada kecenderungan juga generasi X, Gen Y juga
makin singkat gitu masa kerjanya untuk saat ini? Nular nggak gitu maksudnya? Nular nggak ya? Atau mungkin kondisi seperti saat ini, apalagi kan maksudnya kan kita beberapa tahun ke belakang itu kan era startup mulai muncul kan. Jadi kalau dulu mungkin kita melihat bahwa orang tuh bisa stay di satu company lama. Ini dalam opini saya ya, bisa jadi karena memang dulu itu company itu masih cukup konvensional gitu ya istilahnya. Tapi kemudian ketika era startup itu merebak, itu kan menjadi sebuah hal yang normal untuk orang-orang tuh setahun 2 tahun pindah-pindah gitu. Nah, jadi makanya saya kepikiran tuh apakah yang selalu disorot sebagai kutu loncat kan Gen Z gitu ya. Tapi apakah generasi di atasnya, kakak-kakaknya si Gen Y dan juga Gen X itu juga ada pola yang mengarah ke situ gitu, makin pendek-pendek gitu masa kerjanya di satu company. Ada juga sih Bu, gitu loh, bahwa memang beberapa Gen Z ataupun Gen X lah ya, milenial yang memang punya tenur 1 ataupun 2 tahun gitu ya. Mungkin karena ya saat ini juga kondisi, salah satunya adalah karena kondisi ekonomi yang kurang baik gitu ya, dimana kadang-kadang mulai sekarang cenderungnya adalah beberapa pekerjaan harus dikerjakan oleh satu orang misalnya. Kita harus bisa multitasking, kemudian ya harus inovatif, sesuatu harus yang baru, bisa kolaborasi dengan berbagai macam pihak. Nah, hal tersebut juga yang bikin orang mungkin ya kalau tidak bisa resistance, tidak bisa persisten, ya mereka pilih untuk misalnya pindah company dan sebagainya. Itu hal-hal yang ya cukup common, tapi kalau dari HR sendiri biasanya sih kalau sejauh punya reason pindahnya cukup valid gitu ya, dan kita biasa juga lakukan background check, ya itu juga menjadi satu hal yang ya bisa kita tolerir sih. Tapi kalau memang ketika alasannya itu memang mulai mengada-ngada dan itu terjadi berulang kali, ada cycle-nya, itu menjadi salah satu hal yang mungkin harus diperhatikan sih, terutama buat job seeker. Alasan yang mengada-ada tuh yang kayak gimana nih? Saya jadi penasaran juga Bu gitu. Ya biasanya lebih kayak bukannya kita refleksi ke diri sendiri, tapi lebih kepada company, kayak misalnya tidak ada work-life balance, atau mungkin misalnya sudah jam kerja, di luar jam kerja tetap dikontak, atau Sabtu atau Minggu masih dikontak. Nah, untuk hal-hal yang urgent kan kadang-kadang ya company saat ini diperlukan gitu. Jadi kayak kesannya kayak menyalahkan perusahaan lamanya untuk kemudian bergabung di tempat baru, itu yang jadi red flag lah istilahnya ya. Oke, baik. Mungkin yang jadi catatan juga ketika orang ini selalu gitu loh, udah pindah di beberapa company, kok yang salah semua company-nya sebelumnya semua, jangan-jangan yang salah malah orangnya gitu kan. Itu yang jadi pertanyaan juga gitu. Nah, tadi kita sempat ngobrol orang-orang yang istilahnya udah tenure-nya udah cukup lama nih Bu, di satu perusahaan gitu. Nah, tentunya kan dengan perubahannya zaman ekonomi sekarang ini kan, yang lama-lama ini kan perlu juga untuk bisa ngikutin kan Bu. Kadang-kadang memang ilmunya juga berubah, kayak di mining kan mungkin ya nggak gitu banyak perubahan signifikan lah, tapi kan pasti ada perubahan-perubahan secara internal juga, yang baik soft skill maupun hard skillnya juga. Nah, tipsnya buat mereka-mereka ini yang udah lama kerja di company gimana Bu, supaya bisa tetap ngikutin dan bisa bersaing dengan teman-temannya yang lebih muda dan lebih energetik ini Bu? Betul. Saat ini saya rasa topik AI itu menjadi menjadi salah satu hal lah yang cukup jadi concern ya, karena AI itu tidak hanya di HR, hampir di berbagai bidang lah atau departemen. Nah, gimana caranya? Karena kan memang kedepannya itu ya adalah HR nanti akan lebih banyak mengelola tidak hanya manusia tapi juga robotik dan sebagainya, agent AI dan sebagainya. Nah, itu juga hal-hal yang saya sendiri pun juga sampai sekarang masih belajar sih, karena juga untuk benar bisa mengoptimalisasikan berbagai tools AI sehingga akhirnya menjadi bisnis proses menjadi lebih efektif, menjadi efisien. Itu memang kita harus pelajarin. Dan saat ini kayaknya belajar terkait menambah ilmu atau pengetahuan tuh sangat gampang lah ya. Boleh kita bisa ikut kayak ada virtual session ataupun juga ada kelas-kelas sertifikasi, short program dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang sebetulnya teman-teman bisa coba untuk mencari tahu, curious, dan kalau yang bisa menambah skill dan kapabilitas kalian, itu akan menjadi nilai tambah sih, value added yang akan bisa ya ujung-ujungnya nanti bisa memberikan jenjang karir yang akan jauh lebih menjanjikan dibandingkan mungkin orang-orang yang
punya kemampuan yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Iya. Ngomongin gitu soal AI, kemarin saya juga baru baca artikel juga atau video lah. Jadi yang menggambarkan mungkin di masa depan yang buat CV-nya ngelamarnya pakai AI, yang nyeleksi CV-nya juga pakai AI. Nanti yang interview juga AI, yang diinterview juga menggunakan AI gitu. Jadinya lama-lama AI-nya aja yang kerja gitu, yang interview dan sebagainya. Jadi malah begitu. Jadi poinnya Bu Margaret adalah terus belajar lah ya. Maksudnya dalam arti orang-orang yang memang udah lama ini jangan puas diri dengan apa yang udah diketahui mungkin 5 tahun 10 tahun yang lalu, karena memang perkembangannya sangat signifikan gitu. Baik maupun hard skill kayak mungkin spesifiknya kayak teknologi atau apapun atau AI related, baik juga soft skill-nya juga gitu ya. Betul. Jadi long life learner lah ya istilahnya ya Bu ya. Iya, bahkan di company saya saat ini adalah sudah mulai menggunakan video interview dengan menggunakan AI sih. Jadi ibaratnya sudah ada sejumlah pertanyaan yang kita set up. Jadi kita minta untuk kandidat untuk menjawabnya. Nah, AI akan bantu tuh sejauh mana si A ini dia fit dengan misalnya 70% dengan job requirement yang dibutuhkan dan sebagainya. Nah, itu membantu kita mempercepat ya, dibandingkan kita men-screen segambreng ataupun sebanyak CV. Jadi tinggal kita lihat aja, dari 70, misalnya kita mencari 70% ke atas. Nah, itu memang kita harus pilih lagi mana yang kira-kira fit dengan culture kita. Mungkin kita akan interview lagi atau mungkin kita pakai seleksi yang lain. Tapi setidaknya kan dari awal tuh sudah dipersingkat disaring. Jadi memang kemampuan kita untuk menjudgment, decision making itu memang tidak akan digantikan oleh AI. AI itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya repetitif sih. Betul. Berarti ini juga buat HR-nya juga harus terus belajar. Iya, pasti. Harus ngikutin teknologi gitu. Kalau kepengen kerjaannya dia bisa lebih strategik ya. Harus mulai memanfaatkan teknologi biar waktunya jadi lebih banyak untuk hal-hal yang strategis ya Bu ya. Jadi untuk yang repetitif, untuk hal-hal yang misalnya tadi ya, untuk filtrasi itu kan butuh waktu yang lama ya kalau misalnya kita lakukan manual gitu. Dan dengan adanya AI ini kita jadi punya spare waktu yang lebih lama gitu. Nah, Bu Margaret, ini saya tertarik tadi tuh kan kita banyak ya, Bu Margaret sempat mention soal loyalitas dan dibilangkan loyalitas tanpa batas gitu ya istilahnya. Nah, zaman dulu kan memang company itu sangat menghargai yang namanya loyalitas. Nah, tapi di era sekarang ini gitu ya, yang bahkan Gen X dan Gen Y pun juga ikut shorten tadi tenure-nya. Nah, bagaimana sih sebetulnya Bu Margaret itu mendefinisikan loyalitas sebagai seorang talent acquisition gitu ya? Maksudnya di company itu orang dikatakan loyal itu tuh berapa lama sih Bu? Dan kayak gimana sih? Apakah memang hanya patokannya numbers or ada hal-hal lain yang dilihat gitu? Iya, kalau saya sih melihat loyalitas itu bukan berdasarkan kuantitas gitu ya, masa kerja, tapi lebih kepada quality-nya sih. Gitu. Orang yang loyal itu biasanya ciri-cirinya orang yang berdedikasi tinggi, kemudian juga dia proaktif. Kemudian kalau ikut meeting biasanya tuh banyak ide. Beda dengan orang-orang yang gak loyal itu ya ngikut aja. Dia akan selain ikut aja juga dia akan banyak kalau dikasih pekerjaan akan banyak merasa defensif gitu ya. Merasa ini kayak gak bisa deh. Ini gak bisa padahal belum dicoba dan sebagainya. Dan kalaupun gak bisa, kita cari sama-sama solusi kira-kira apa sih kira-kira hal yang ingin kita capai atau kita ingin lakukan agar bisa misalnya kita mengatasi isu yang sedang terjadi. Nah, saya sih melihat loyalitas seperti itu sih. Jadi memang tidak hanya berdasarkan masa kerjanya, tapi juga sejauh mana dia engage. Ya, jadi kalau sekarang mungkin istilahnya how dia engage dengan company, dia bisa merasa bangga, proud, merasa menjadi part of the company. Itu yang sejauh ini lebih menjadi concern juga dari HR, karena selalu ditanyakan tuh sejauh mana sih employee engagement di sebuah company. Karena itu juga cukup ya, kayak sekarang ada ya tadilah job orang yang memang stay di company begitu lama, tapi ya ternyata ya memang bukan karena engagement, tapi karena job hugging itu. Job hugging itu. Betul.
Gitu. Menarik ya sebenarnya kalau kita lihat bahwa memang dulu kan definisinya loyalitas itu kan banyak yang memandang bahwa ya makin lama makin bagus gitu, makin loyal lah istilahnya gitu. Banyak yang mendefinisikan itu, tapi dari Bu Margaret sendiri bahwa memang loyalitas tuh it's not just about the number. Mungkin ada pengaruhnya ke number, tapi juga ada komponen di mana kontribusinya ke organisasi itu seperti apa. Jadi bisa jadi memang masa kerjanya lebih pendek lah. Tapi dia komit memberikan semuanya ke organisasi, itu bisa juga dikatakan ini kan sebagai loyal juga. Jadi ada legacy lah yang dia tinggalkan gitu, or at least deliver result lah. Karena tadi kan kalau poinnya dari Bu Margaret juga dibilang bahwa orang kalau dia bisa aja lama di situ tapi dia nggak engage, akhirnya kalau dikasih kerjaan malah defensif, malah komplain dan nggak tahu deh resultnya gimana, itu dipertanyakan gitu ya Bu ya. Betul. Tapi seberapa banyak sih Bu orang yang kayak gitu Bu? Yang lama nih, bertahan lama nih kelihatannya, tapi nggak engage dengan company and nggak deliver best result gitu. Iya, itu memang biasanya kalau dari talent management kan kita selalu membagi menjadi 9 boxes ya. Jadi ibaratnya kita ada yang matriksnya performance dan juga potensial. Jadi orang-orang yang mungkin secara performance-nya ya balik lagi ya, kalau memang company kan semua based on performance ya. Sejauh mana dia loyal, tapi sejauh mana juga performance dari orang tersebut. Kalau memang dia loyal dan memang dia cukup steady di sebuah performance misalnya ya so-so saja gitu ya memang itu akan menjadi sebagian besar dari proporsi dari company, karena memang company semakin besar pasti kan semakin sedikit tuh jumlah karir path yang ke atas. Mau nggak mau kita memang juga butuh orang-orang yang steady, orang-orang yang benar-benar loyal. Tapi sejauh mana walaupun steady juga mereka harus tetap kita harus develop. Kita berikan banyak pendidikan maupun pengembangan agar skill dan kapabilitasnya tidak hanya based on tenure tersebut, tapi juga bisa relevan sesuai dengan tantangan dari bisnis gitu. Jadi bagaimananya kalau dari saat ini ya company saya memang salah satu challenge-nya adalah learning culture gitu. Karena memang saat ini learning culture itu memang banyak diinitiate oleh atasan. Atasan yang memang dia caring dengan timnya, dia akan rajin tuh misalnya ngirimin ke training ataupun ikut satu course tertentu. Tapi ada lagi yang memang dia nggak terlalu care gitu ya dengan development timnya, hanya memberikan tugas. Nah di situ akhirnya menjadi ada kondisi yang tidak seimbang. Makanya dari tim learning dan development, kami berusaha untuk mengencourage yang namanya self learning culture. Jadi diharapkan setiap employee itu mereka cukup caring terkait mereka tahu individual development plan-nya seperti apa, yang ingin dicapai dalam tahun ini, tahun mendatang seperti apa, journey-nya mereka tahu, dan mereka harus bertanggung jawab. Ibaratnya mereka harus cukup bisa mengejar atasannya, misalnya untuk saya mau ikut training ini dan sebagainya. Jadi itu yang berusaha kita shift mindset-nya agar setiap karyawan itu mereka bisa relevan. Kapabilitas dan skillnya sesuai dengan yang memang diinginkan oleh company. Nah, nyambung itu saya mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin mengganjal di hati juga Bu Margaret, bahwa memang nggak hanya di company yang Ibu mention tadi, memang kita ngelihat bahwa learning culture di Indonesia lah terutama secara overall tuh lebih rendah lah dibandingkan yang lain gitu. Dan tadi kan kita udah ngomong bahwa benefitnya tuh besar loh untuk learning itu bagus buat career path, buat juga dia kontribusi ke organisasi itu bagus. Benefitnya menurut saya udah bagus lah, dan mereka juga harusnya kan aware lah terkait itu. Cuman dari pengamatan Ibu sendiri, kenapa ya masih sulit gitu untuk didongkrak learning self learning motivation ini loh Bu? Mungkin karena tidak dikaitkan dengan another area dari HR sih Pak. Contohnya kayak saat ini memang
walaupun learning, kita juga kaitkan dengan performance management. Jadi boleh dibilang misalnya salah satu bentuk learningnya adalah dia diberikan project tertentu atau project assignment, which is itu kan bisa meningkatkan skill dan kapabilitas dari karyawan tersebut. Nah itu kita alignkan dengan KPI-nya, sehingga ada semacam self motivation untuk dia bisa mengerjakan project tersebut. Karena seringkali ketika saya di talent management itu kita arrange career aspiration session gitu ya, IDP kamu seperti ini untuk nanti job tujuan ke depannya seperti ini gitu ya. Itu dia merasa kayak buat apa ya Bu saya ngerjain IDP, toh ini juga nggak ada relevannya, mendingan saya kerjakan tugas operasional yang sudah cukup banyak dan sebagainya. Nah disitulah saya banyak koordinasi dengan para atasan, Pak ini tolong di-align-kan antara proyeknya dengan memang tugas operasionalnya, mungkin bisa dibagi mana yang menjadi sifatnya individual KPI, mana yang memang sifatnya adalah misalnya yang lebih departemen KPI dan sebagainya. Dan misalnya bobotnya bisa kita berikanlah sesuai dengan overall nanti penilaian KPI tersebut. Sehingga akhirnya boleh dibilang itu juga menjadi ada self motivation lah dari employee untuk dia bisa melakukan development plan tersebut. Itu sih mungkin salah satunya. Mungkin tadi juga poinnya Bu Margaret adalah memang company juga ada beberapa job position yang memang mengharuskan bahwa orang ini memang lebih loyal, dan memang juga mungkin natural selection juga ya, dalam arti distribusi normal bahwa memang ada orang yang memang high on learning motivation, dia memang berambisi untuk belajar terus dan memang untuk ini, dan juga ada orang-orang yang memang ya udahlah, maksudnya memang secara motivasi juga dia maunya di situ-situ aja. Dan tadi poinnya Bu Margaret adalah ya memang organisasi juga butuh juga orang yang seperti itu, karena memang sesuai dengan kondisinya, memang ada kebutuhan juga untuk di situ. Cuman tugasnya HR untuk bisa memfasilitasi semua supaya punya kesempatan untuk belajar yang sama gitu ya. Betul. Iya. Betul sekali. Menarik loh ini. Saya baru kepikir bahwa sebenarnya saya selalu berpikir bahwa orang itu harus, ibaratnya kalau di talent box itu kan harus yang paling pojok kanan atas terus nih gini. Tapi ternyata memang organisasi juga butuh yang tengah, yang atas juga, yang ini memang butuh juga gitu ya. Iya, kalau semuanya berambisi untuk menjadi manajer gitu ya, nanti nggak ada yang dipimpin gitu loh. Semuanya mau jadi leader, mau jadi CEO semua. Betul. Semuanya mau pegang bola lah, ibarat tim sepak bola, jadinya gimana ini kalau semuanya pengen. Sementara proporsi dari manajer itu kan hanya 10% dari overall dari semua populasi dari karyawan kan. Betul. Makanya kita di talent management itu para talent kita selalu arrange career aspiration-nya. Sebetulnya karir kamu ke depan seperti apa gitu loh. Nggak semua orang mereka mau menjadi manajer. Ada orang-orang yang saya ingin lebih di bagian ini saja lah Bu, sebagai supervisor misalnya. Iya. Makanya kita selalu make sure agar individual development plan-nya itu juga sesuai dengan karir aspirasi dari talent tersebut. Karena kalau dipaksakan pun intinya nanti juga akan nggak kurang baik bagi talent. Betul. Either mungkin lah dia akan resign atau dia merasa demotivasi sih. Tertekan. Gitu. Betul. Dan menarik sih memang saat ini waktu itu kita pernah ketemu juga ya Mas Rey ya, artikel yang membahas tentang orang tuh ternyata sekarang malah nggak mau loh dia dipromot. Apa ya istilahnya waktu itu ya? Ya, dia lebih pilih di individual kontributor aja, karena memang dibanding saya stres mikirin yang di atas, mendingan udah saya bisa enjoy life, bisa punya family time, udah gini-gini aja gitu. Iya. Sekarang sampai kayak gitu maksudnya work life balance kan jadi isu ya sekarang, jadi isu utama saat ini. Jadi orang tuh kayak ntar kalau dipromosi ya gajinya naik sih, tapi nanti stresnya juga naik. Jadi saya bayar ke psikolog lagi kan, malah nanti tensinya naik. Aduh. Tapi iya sih memang betul Bu Margaret pernah ketemu yang begitu Bu? Selama karir maksudnya ada orang yang memang dipromosikan organisasi dan gitu. Melihat bahwa ini orang punya potensi. Kalau di talent box itu kan potensinya ada dan performance juga oke. Bisa nih lanjut ke level berikutnya lah gitu. Tapi nggak mau gitu. Kan ada orang-orang yang memang prioritasnya adalah untuk keluarga. Ya kan, orang tertentu yang memang dia akan kesulitan karena dia tahu, dia melihat bosnya di atas bahwa mungkin stres amat bosnya gitu ya. Mungkin masa cutinya harus diganggu, kemudian juga telepon harus 24 jam dan sebagainya. Dan dia merasa bahwa McDonald kalah itu Bu ya. Delivery ya kayaknya ya. Iya, dia merasa bahwa
aduh kayaknya enggak deh Bu, saya kayaknya nggak mau yang seperti itu. Ada ya Bu ya kayak gitu ya? Ada. Jadi jangan berpikir bahwa semua talent itu ya mereka punya aspirasi ingin ke atas semua gitu loh. Ada yang mau ke samping juga atau mau tetap di situ ya? Betul. Mungkin mau bisa jadi pindah, expert gitu iya, di bisa bidang pindah tersebut. Misalnya dia saat ini di head office mau pindah ke site ataupun yang site pindah ke head office. Saya kan menjadi talent movement program kita juga berjalan gitu loh. Nah, disitulah saya biasanya menangkap aspirasi dari mereka sih. Oke, jadi memang HR tuh secara apa ya istilahnya jemput bola ya terkait dengan career aspiration itu ya, Bu Margaret ya. Betul. Nah itu biasanya kayak gimana sih Bu? Maksudnya kan kayaknya mungkin yang saya lihat ya belum tentu semua company melakukan hal itu gitu. Belum tentu HR tuh secara proactively gitu menjemput aspirasi karir dari para karyawannya sehingga ya mereka juga kadang-kadang nggak tahu juga mau kemana gitu, nggak tahu juga development plan-nya mereka secara individu kayak gimana gitu. Nah kalau yang dilakukan oleh Bu Margaret selama ini kayak gimana sih Bu? Iya, jadi memang concernnya ya kalau tidak pernah, kadang-kadang kan sering banget tuh ya kalau kita bikin session, career path dari setiap karyawan seperti apa sih gitu loh, itu menjadi concern dari saya rasa di banyak company lah ya. Nah kita biasanya dari talent management kita utamakan prioritas untuk para talent, kita memang akan secara monitor IDP-nya seperti apa, development plan-nya seperti apa, retention-nya juga seperti apa, sehingga akhirnya mereka juga boleh dibilang kan untuk masuk talent aja juga talent box tersebut cukup sulit ya, karena kita pasti akan ada talent committee, kita justified oleh talent committee tersebut. Nah setelah kita sudah memfinalisasi talent pool tersebut, biasanya kita akan lanjutkan dengan career aspiration tersebut. Biasanya kita tanya apa sih yang bikin dari si A tersebut cukup lama di sebuah company, yang bikin mereka stay. Nah dari situ kita dapat tuh semacam company value proposition juga, apa sih yang sudah cukup baik dari company kita, dan tentu saja kita bertanya apa sih yang perlu ditingkatkan. Nah secara personal juga kita akan bertanya sebetulnya ke depan ini dalam jangka pendek setahun 2 tahun seperti apa sih karir yang ingin Anda capai. Nah bagaimana saya juga bisa membantu untuk bisa mencapai karir tersebut gitu. Jadi ibaratnya kayak kemarin kita baru aja mutasiin seorang karyawan karena memang dia dari site mereka mau belajar menjadi karyawan di head office. Karena pasti akan lebih kompleks ya. Boleh dibilang kan lebih corporate level, melihat dari semua site. Nah, dia ingin tuh belajar seperti itu. Jadi tidak naik ke atas, tapi memang ke lateral. Tapi beda tempat, pasti kan beda sistemnya. Karena waktu di bidangnya finance dan accounting gitu, which is akan lebih banyak kompleks financial analysis dan sebagainya. Nah di situ juga memang ada kebutuhan dan memang akhirnya ya kita berusaha untuk bikin sebuah career path yang sesuai dengan karir aspirasi dari karyawan tersebut. Itu juga gitu. Part of retention talentnya juga ya, biar dia betah gitu istilahnya ya Mas Rey ya. Betul. Karena retention itu tidak hanya sifatnya finansial, tapi juga non finansial itu juga biasanya malah efeknya akan lebih panjang dibandingkan kita kasih finansial. Misalnya kita kasih kayak bantuan dan sebagainya, itu juga akan lebih short sih secara engagementnya kalau dari beberapa penelitian yang kita bisa lihat. Berarti kalau tadi ngomongin talent pool, kan kita ngomongin di 9 box matrix itu kan, berarti orang-orang yang memang masuk ke talent pool itu secara sadar mereka pun juga tahu bahwa mereka ini di talent. Ini tergantung dari kesiapan company tersebut ya. Ada beberapa company yang memang belum siap untuk bisa memberikan stated bahwa you are talent gitu ya. Tapi ada company yang memang secara budayanya memang ya sudah cukup mature gitu. Beda-beda berarti. Betul, karena ketika stated sebagai talent biasanya tuh dari ekspektasinya juga beda. Betul, sering banget itu ada karyawan nanya ke saya sebagai talent apa sih Bu benefitnya, apa sih yang bisa saya dapat gitu. Makanya kita sebagai karyawan harus kita siapkan juga ketika dia sebagai talent apa saja sih yang mungkin benefit dia secara finansial ataupun non finansial yang memang kita prepare. Karena harus lihat juga, maksudnya memang mau diumumkan. Kalau diumumkan orangnya takutnya nggak ada proses selanjutnya juga nanti dia jadi malah mundur, turun malah gitu. Tapi bisa juga malah di keep di belakang gitu ya. Oke. Biasanya kita kan bilang kamu adalah high performer. High performer kan bisa lebih diukur ya. Misalnya secara
3 tahun terakhir dia AAA ratingnya misalnya, ataupun juga over expectation lah gitu kan, di luar dari ekspektasinya. Nah itu mungkin akan lebih gampang dibandingkan kita akan bilang dia sebagai talent. Karena talent itu juga cukup banyak lah harus di belakangnya harus kita prepare terkait komunikasi kepada orang tersebut. Gitu. Jadi kalau di your current company gitu Bu, itu enggak secara eksplisit bilang bahwa you are the talent gitu. Lebih kepada you are high performer, makanya kita ingin memberikan banyak atensi terkait dengan development plan, kemudian retensi, dan biasanya kita bilang ya congrats, you are so far udah kontribusi sudah cukup baik bagi company dan sebagainya. Oke. Nah pernah ada nggak sih Bu kejadian si high performer ini yang masuk ke talent box gitu, bagus, berprestasi, resultnya juga oke, perform, tapi justru resignnya lebih cepat gitu? Banyak lah ya. Biasanya tuh saya udah diomelin sama manajemen ya, ini kenapa yang talent malah resign dan sebagainya gitu loh. Itu juga salah satu concern sih ketika diberikan talent tuh biasanya harus ada talent retentionnya dan talent developmentnya. Karena kalau hanya talent developmentnya saja, orang tersebut akan kita develop, ya akhirnya di hijack oleh company lain. Ya udah dibikin pinter, pas pinter udah Nah, itu makanya kita harus seimbangkan. Dan biasanya talent management juga kerjasama dengan talent acquisition. Jadi boleh dibilang setiap ada job vacancy yang kosong, itu kita akan utamakan untuk pemenuhannya dari internal talent gitu loh. Dan tentunya sesuai dengan IDP dari masing-masing talent ya. Betul, sesuai dengan skill dan kapabilitas dari orang tersebut gitu loh. Karena kalau kita dari talent acquisition tidak tahu nih data-data dari talent management, ya mereka kan terus-menerus meng-hire eksternal kandidat. Betul. Which is talent juga merasa bahwa ya there's no hope in this company gitu loh. Untuk apa saya develop dan sebagainya. Jadi memang yang namanya talent management itu dia benar-benar memanage berbagai area lah di HR. Mulai dari talent acquisition, talent development, retention, sehingga akhirnya menjadi talent management itu menjadi satu journey yang cukup berintegrasi lah dari awal sampai dengan akhirnya. Nah saya ngebayangin talent management ini kan ibaratnya kayak ini kan Messi dan Ronaldonya di perusahaan tersebut. Kita jadi ngomongin talent management ya. Maksudnya ini kan jagoan-jagoannya lah Bu di organisasi tersebut ya. Ada nggak Bu pengalaman unik bahwa memang justru yang jagoan-jagoan ini ya namanya, kalau saya kan dari kacamata tim bola lah ya misalnya gitu kan. Kadang-kadang kan yang Messi dan Ronaldo ini kan kadang-kadang malah ya dia jago mainnya tapi mungkin bukan very good team player, atau mereka malah jadi cenderungnya malah agak sombong gitu, merasa karena ya status saya kan talent nih gini gitu aja, saya lebih dari pangkatnya lebih dari antara yang lain gitu. Pernah ada kejadian kayak gitu Bu? Biasanya untuk menentukan talent itu pasti ada proposal dulu dari setiap departemen, lalu kita akan bawa semua keseluruhannya ke talent committee, which is itu dari manajemen sih. Mereka akan melihat dari berbagai macam angle betul. Termasuk attitude-nya juga. Betul. Karena kan boleh dibilang tidak hanya misalnya dia dari departemen finance, maka ada juga tuh di sana kan director untuk departemen bagian lain, which is bisa menjadi pihak customer dari departemen tersebut. Gitu. Dan biasanya talent pool ini setiap tahun pasti akan kita verified, kita update, kita review gitu. Berarti saya bisa masuk di sini, tahun depan nggak masuk lagi bisa? Bisa. Itu kan juga berdasarkan performance-nya. Kalau memang performance-nya tiba-tiba dia turun dan sebagainya, ya mungkin kita bisa lihat nanti ada justified-nya sih, apakah memang dia harus diturunkan dari talent box-nya atau mungkin dia harus pindahin dari box yang atas misalnya ke bawah dan sebagainya. Gitu. Nah, mungkin buat teman-teman kita yang belum tahu tentang Nine Talent Box nih harus Google nih bahwa nanti ketika kalian sebagai karyawan gitu, kalian harus tahu bahwa dia akan Anda itu kan dipetakan berdasarkan Nine Box itu. Betul. Dan bisa jadi tadi poin yang menarik adalah bisa jadi di atas dan itu dinamik. Bisa jadi turun juga gitu ya. Bisa jadi bergerak juga dari yang bawah bisa ke atas juga bisa ke bawah gitu. Betul. Nah, mungkin saya mau masuk ke segmen yang berikutnya nih Bu. Kita tadi udah ngomongin talent management cukup lama gitu ya. Nah, saya pengen lihat dari sisi leadernya Bu. Di mana peran leader dalam proses ini semua Bu? Leader itu sangat penting sih ya. Boleh dibilang kalau kita ada salah satu training HR for non HR gitu ya. Karena boleh bilang leader itu memang adalah seorang HR manager gitu. Menjadi think tanknya kita HR untuk benar-benar bisa mendevelop timnya,
mereka menjadi salah satu orang yang memverify diskusi terkait individual development plan-nya seperti apa, dan setiap ada permasalahan kadang-kadang memang kita jadi HR tuh menjadi menjadi salah satu yang menyambungkan lah antara misalnya atasan dan juga bawahan. Jadi boleh dibilang ya kalau dibilang ada peran atasan sangat penting bagi karir Anda, ya itu memang benar sih gitu loh. Bagaimana caranya kita harus membina hubungan cukup baik dengan atasan agar juga untuk karir kita ke depannya, pengembangan karir kita itu juga akan lebih bisa terakomodir lah. Gitu. Termasuk di learning culture-nya tadi juga ya Bu. Betul. Ya, betapa si atasan tuh akan sangat berperan juga gitu dalam proses learningnya dari karyawan tersebut. Nah, kesalahan apa sih Bu yang paling sering dilakukan oleh si para leader ini tanpa sadar gitu, yang akhirnya membuat si para talent ini akhirnya pergi? Biasanya kurang apresiasi itu biasa ya, dan sering sekali saya mendengar saya nggak punya waktu tuh buat coaching. Atasannya nih yang bilang biasanya seperti kayak gitu ya. Kayak kalau di training saya rasa di MDI pasti banyak tuh peserta training yang sharingnya. Bahkan ya mungkin untuk atasan-atasan yang tidak sebagai people leader itu memang untuk melakukan coaching, melakukan either buat diskusi santai aja juga menjadi satu hal yang mungkin sulit ya bagi mereka ya. Makanya ketika HR juga berusaha untuk kita mengedukasi, kita memberikan pengertian bagaimana sih cara untuk memberikan coaching atau mentoring yang cukup efektif gitu loh. Itu juga ada beberapa hal dari tim learning dan development kita juga ada berikan. Padahal kan saya nggak tahu ya kalau untuk learning atau untuk coaching itu kadang-kadang bisa juga kita ngobrol lewat ya makan siang dan sebagainya. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Bahkan itu akan jauh lebih, orang akan lebih engage ya tim kita, dibandingkan kita harus bikin itu kayak situasi yang kaku dan sebagainya gitu loh. Betul. Jadi ya hal-hal simple gitu ya, gimana atasan itu bisa menjadi seorang teman tapi juga sebagai leader yang kadang harus tegas. Ya, that is the art of the leadership sih. Gimana seorang leader tuh, saya pun juga masih terus-menerus untuk belajar sih. Betul. Sebenarnya sederhana dan relatif murah sebenarnya ya. Betul. Maksudnya diomongin bahwa sebenarnya apresiasi, lakukan coaching gitu, dan kadang-kadang kan kalau curhatannya ke kita ke training vendor adalah ya saya dipanggil coaching Mbak, tapi diomelin bukannya di coaching. Iya, dikeramasin nanti ujung-ujungnya kan dimarah-marahin gitu. Padahal kan itu nggak ada biayanya sebenarnya kan. Dari sisi leadernya nggak keluar biaya sama sekali bahkan. Betul. Bahkan kalau misalnya karyawan dipanggil coaching gitu malah dia udah ketakutan duluan. Ini gue salah apa ya gitu. Karena mungkin memang tidak dibiasakan itu ya Bu ya, tidak dibiasakan. Dan saya setuju sekali sih bahwa leader itu skill yang jadi kekuatannya adalah people skill-nya. Bagaimana dia membangun hubungan, bagaimana dia menciptakan ruang aman untuk karyawannya. Karena kalau misalnya kita dari talent acquisition dan talent management nih misalnya udah bekerja keras untuk selalu mengupdate siapa talent-talentnya, udah bekerja keras untuk meretensi talent-talentnya, tapi leader yang which is itu benar-benar sehari-hari gitu dengan si talent-talent itu tidak istilahnya nggak dimong lah ya di develop ya. Iya, nanti malah ya itu tadi talent-talentnya kan juga ya gimana sih namanya kita sehari-hari kan sama leadernya ya gitu. Nah itu apa nih Bu yang biasanya gitu dari tim learning and development lakukan untuk si para leader ini? Apakah diberikan training kah? Tadi kan misalnya training terkait mentoring, coaching, atau seperti apa Bu? Biasanya sih kita selalu melibatkan atasan ya, baik dari performance dialog maupun juga dari penetapan individual development plan. Itu kan semuanya harus berdasarkan diskusi tuh antara atasan dan bawahan. Nah di situ sebetulnya harusnya terjalin sebuah hubungan yang cukup clear, karena kan ada semacam ya on paper lah, sesuatu yang harus tanda tangan dan sebagainya, harus ada persetujuan dari atasan. Nah itu sebetulnya beberapa program HR yang berusaha untuk mengingatkan kembali atasan untuk bisa mendevelop timnya, memberikan target sesuai dengan kemampuan dan skill dari karyawannya, dan juga jangan lupa juga memberikan program-program development, tidak hanya semata urusan pekerjaan, tapi juga gimana mendevelop dari
timnya tersebut. Bahkan kalau di perusahaan saya di beberapa yang cukup besar memang atasan tuh punya KPI untuk mendevelop timnya gitu loh. Jadi mereka harus cari successor. Nah itu ada tuh jadi part dari KPI dari atasannya. Nah itu juga salah satu cara untuk memboost up terkait dengan culture untuk mendevelop tim tersebut. Tapi masih banyak Bu yang bahwa misalnya tadi kita udah identifikasi bahwa orang-orang ini talent nih misalnya gitu. Terus ternyata ditanya kenapa resign gitu kan? Kenapa resign? Karena leader saya gini gitu. Toxic masih ada Bu kayak gitu. Ya namanya hubungan manusia gitu ya, dinamika, apalagi kan juga target juga perusahaan semakin tahun juga semakin tinggi, which is tension, tekanan dan sebagainya ya. Buat saya sih itu hal-hal dinamika yang sangat wajar gitu loh. Tapi sejauh mana ya kita tetap ya berusaha untuk ya ada saatnya kita memang harus tegas, ada saatnya mungkin menjadi friend dari tim kita. Jadi walaupun gitu. memang istilahnya tadi kan kalau talent ini kan udah ada treatment khusus lah gitu kan. Dia ada developmentnya sendiri, ada aspirasi karirnya juga didengerin, IDP-nya juga spesial gitu. Istilahnya banyak lah yang treatmentnya gitu. Tapi udah dengan itu semua yang resign gara-gara karena memang atasannya directly banyak juga yang kayak gitu ya. Biasanya sih kecil ya kalau faktornya adalah atasan. Atau karena nggak biasanya tuh karena diungkapkan. Biasanya tuh karena hijack mayoritas justru sih. karena itu. Karena biasanya kalau orang-orang talent cukup dipercaya sih oleh atasannya. Jadi Boleh anak dibilang, emas. Betul, ya dikasih kerjaan tuh paling banyak. Gitu. Justru karena itu Bu, karena kasih kerja paling banyak jadi malah resign jangan-jangan. Ya banyak hal lah ya, orang resign banyak hal sih, tidak hanya atasan tapi lingkungan kerja dan sebagainya. Betul. Nah, kalau Bu, misalnya nih, tadi kan kita dalam upaya untuk meretensi si para talent ini, HR selalu berupaya melibatkan atasan. Nah, kalau misalnya nih ternyata sudah dilakukan hal seperti itu, tapi leadernya masih suka acak-adu tuh, masih suka nggak ada waktu, atau misalnya ternyata hubungannya juga nggak semakin erat dengan karyawannya. Nah, intervensi seperti apa yang kemudian dilakukan oleh HR kepada leader-leader ini, Bu? Biasanya sih kita tanya ke atasannya ya, leader tersebut kendalanya apa gitu loh, kendalanya apa. Kalau emang butuh bantuan untuk kita ya kita bisa jadi perantara. Jadi boleh dibilang ya kita jadi discuss gitu loh antara atasan, bawahan, dan kita HR juga ikut di dalam diskusi tersebut. Jadi menengahi pembicaraan itu. Betul, boleh bilang tidak hanya menengahi tapi juga memperlancar. Memperlancar kayak misalnya coaching atau mentoring, atau mungkin kita observer dulu di bagian apa, tidak langsung mau intervensi dan sebagainya gitu loh. Jadi tergantung apa sih yang menjadi kendala gitu loh. Karena ya rata-rata kalau sebagai leader, apalagi kalau big team ya, sudah cukup banyak tim membernya sih, mereka cukup people leader sih. Karena kalau mereka tidak menekankan arti development timnya ya akan kewalahan sendiri ya, karena segala sesuatu memang harus dikerjakan sendiri, tidak bisa delegasi dan sebagainya. Nah, menurut Ibu training yang efektif tuh yang seperti apa sih? Yang bagaimana strukturnya atau gimana supaya bisa return on investmentnya ke company itu bisa bagus? Oke, mungkin yang paling beberapa di company itu yang sudah berjalan adalah kita punya talent development program. Jadi boleh dibilang biasanya kita walaupun kita sudah punya modulnya, ibaratnya kita pasti akan tanya ke shareholder dulu, ke direksi, kira-kira apa sih kompetensi yang memang dibutuhkan dalam waktu 1-2 tahun mendatang. Boleh dibilang dari kompetensi yang sudah ada, modul-modul training sudah ada, direview kembali. Kira-kira apa masih relevan, atau mungkin ada skill-skill yang harus ditambahkan. Kayak contoh kemarin ada, tolong masukin project management, karena memang company kita cukup masif gitu ya, expansion, sehingga project management menjadi salah satu critical skill yang harus adalah di level manager dan sebagainya. Nah setelah itu kita juga karena tidak ingin hanya sifatnya in-class training, tapi setelah in-class training tersebut kita tambahkan project assignment. Jadi boleh dibilang dari setiap peserta training mereka harus align-kan dengan KPI-nya, ada project yang dilakukan based on teori yang didapat di dalam in-class training tersebut.
Nah setelah itu mereka akan presentasi, kita bikin kayak semacam panel komite untuk melihat sejauh mana dia bisa lulus. Jadi tidak hanya dari nilai tes di dalam in-class training, tapi juga continue ke project assignment tersebut. Sehingga diharapkan dari project tersebut kan ada cost efisiensinya, karena juga kemarin kita ngomongin terkait business acumen dan sebagainya. Karena memang untuk level manager ke atas sih. Jadi boleh dibilang ada ya, ketika nanti ditanya apa sih selalu tuh ya kalau training apa sih returnnya buat company gitu ya, hanya cuman makan-makan dan sebagainya gitu loh. Kita bisa kasih unjuk lah ibaratnya dari project tersebut ada return, ada efisiensi sebesar ini dan ini dan ini. Lebih ke itu sih mungkin. Jadi memang tidak sebatas, mungkin poinnya adalah tidak hanya dalam in-class training, karena kan ya boleh dibilang 70-20-10 ya, di mana konsep learning. Jadi memang akan banyaknya malah after trainingnya itu yang benar-benar harus intensif. Mereka harus coaching, mentoring, ketemu. Kita harus bikin kayak laporan lah, melakukan coaching dan mentoring. Ya karena memang untuk build sebuah culture itu kan mesti pelan-pelan ya. Pertama-tama harus pasti akan banyak tuh komplainan. Ini HR kok banyak banget PR-nya dan sebagainya gitu loh. Tapi once itu sudah menjadi culture, ya udah bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Tapi berarti memang kalau kita kan dari sisi vendor training kan Bu, biasanya kita kan nggak tahu di dalamnya tuh seperti apa gitu. Nah yang saya pengen tanyakan tadi menarik tuh, Ibu kan misalnya ditanya nih sama manajemen gitu kan, kemarin training nih hasilnya apa gitu kan, biasanya kan kayak gitu. Nah terus tadi kan Ibu bilang bahwa nanti ada efisiensi gini. Nah itu memang direkap sama internal atau gimana prosesnya? Sebetulnya kita rekap secara internal, tapi memang kita tidak bisa bilang bahwa itu 100% adalah kontribusi dari kontribusi dari training. Tapi setidaknya kita bisa kasih lihat flow-nya bahwa tidak hanya orang nice to know dalam training saja in class, tapi juga kita sudah turun ke project assignment, which is itu ada talent committee, which is juga salah satu talent committee juga kita undang direkturnya. Jadi ibaratnya ketika nanti menjadi concern ada biaya training yang cukup besar, kita juga bisa melihat ternyata ada loh project assignment ataupun juga kontribusi lah dari peserta training ini terkait dengan project-project dari company. Karena kalau untuk mengukur training yang sampai dengan level 4 itu nanti saya kasih datanya diomelin lagi, dibalik lagi ke saya. Betul, terutama untuk yang soft skill itu kan memang sulit sekali ya bagaimana untuk mengkuantifikasikannya gitu. Kalau yang technical skill misalnya apa ya istilahnya kayak misalnya training cara menggergaji yang benar itu kan kelihatan ya, misalnya awalnya mencong-mencong berapa derajat, setelah training nanti jadi berapa derajat ininya deviasinya semakin menurun apa enggak. Cuman kalau soft skill ya kembali lagi it's a long process ya, dan behavior change itu kan bukan suatu hal yang bisa kita lihat seperti proyek Roro Jonggrang ya tiba-tiba setelah training, wih udah kelihatan nih, udah coaching terus nih, kan belum tentu juga ya Bu ya. Apalagi mungkin seringnya program MT itu, karena kan MT di company saya juga belum sampai ke return of investment-nya gitu loh. Karena baru berjalan 4 batch, belum ada juga yang menjadi manager karena kan mulai dari supervisor ya. Nah itu memang ya, tapi sejauh ini ya manajemen mendukung sih, karena mereka melihat bahwa mereka perlu orang-orang MT, orang-orang muda yang memang nanti kita bisa accelerate menjadi future leader sih. Gitu. Ngomong-ngomong soal MT nih Bu, saya penasaran Bu, turnover rate-nya berapa Bu di tempat Ibu? Ini penasaran nih saya, penasaran aja gitu. Kayaknya rata-rata MT di banyak company itu 30%. 30% turnover rate-nya ya? Betul. Di saat ini udah, kemarin kita juga ngeliatin terkait turnover rate ya hampir 30-an gitu. Jadi kalau masuk 20, 6 keluar lah kira-kira. Iya. Tapi 30% tuh masih termasuk bagus gak sih Bu? Ya rata-rata segitu sih. Tapi ya kita biasanya kalau MT itu pasti diliatin terkait exit interviewnya, pindahnya kemana. Rata-rata sih karena mereka masih muda ya, lanjut S2 dan sebagainya. Terus juga banyak juga ya dapat LPDP dan sebagainya sih. Atau mungkin dapat MT di tempat lain. Bisa seperti itulah. Case-nya yang high biasa flyer kita lah, dapetin MT itu high flyer kan. Betul. Gitu udah ngelihat CV-nya, dia MT gitu, pasti kan chance untuk diterimanya juga cukup ini. Karena memang proses rekrutmennya kan panjang. Betul. Asesmennya banyak gitu.
Oke. Nah, tadi kan Bu Margaret juga dari awal selalu menekankan terkait dengan self learning nih. Apalagi di era sekarang gitu ya, Bu. Istilahnya kayak kita tuh bisa belajar dari mana aja loh. Kalau zaman dulu mungkin kayak in-house training itu adalah sesuatu yang selalu ditunggu-tunggu untuk mengembangkan diri gitu. Nah, tapi saat ini kita bahkan bisa belajar dari YouTube, dari podcast-podcast, dari buku atau semacam Coursera dan lain sebagainya. Nah, dari kacamata Bu Margaret gitu, saat ini tuh masih seberapa penting sih sebetulnya in-house training itu dilakukan di company? Dan apa sih yang diharapkan dari company kepada vendor training untuk meningkatkan efektivitas dari training itu sendiri gitu? Di mana informasi, knowledge itu sekarang sangat mudah diakses gitu. Nah, mungkin itu lebih ke saran juga ya, insight juga untuk kita ya Mas Rey ya, input juga buat kita gitu. Apa sih yang bisa kita tingkatkan agar kita bisa relevan dengan kebutuhan company saat ini gitu. Kalau in-house training ya, karena saya saat ini di mining, sebelum juga di manufacturing, itu secara peserta employee juga masih besar di Gen X kali ya, Gen X, Gen Y gitu ya, dimana memang mereka akan lebih efektif untuk benar-benar berada dalam kelas gitu ya. Karena kalau sifatnya online itu memang cukup banyak distraksi lah terkait pekerjaan dan sebagainya. Baru play videonya udah dipanggil atasan. Betul, sering banget tuh kayak gitu tuh. Atau kalau enggak satu headset nyambungnya ke Zoom, satu headset nyambungnya ke Zoom, satu lagi meeting, Bu. Iya, dan Zoom-nya kadang-kadang suka turn kamera nggak di ini kan. Jadi nggak tahu tuh dia ada di situ apa enggak gitu kan ya. Nobody knows gitu ya. Iya, betul. Mungkin kalau beda kalau di company yang startup yang mungkin sudah Gen Z semua, saya rasa self learningnya akan jauh lebih tinggi, dan memang culture-nya adalah mereka maunya online training gitu loh, online apalah modul dan sebagainya, mereka memang udah expert gitu loh ngurusin hal seperti itu. Karena contohnya kita aja mau running learning management system pakai vendor segala macem, itu pun butuh untuk bisa mengkliknya segala macem. Harus Team diajarin learning ya, team learning buat di site itu memang kita harus bener-bener ya banyak belajar lah untuk hal itu. Jadi change manajemennya akan lebih kompleks dibandingkan kalau memang culture company-nya memang udah sebagian besar adalah Gen Z gitu loh. Dan kalau tadi pertanyaannya apa sih yang diharapkan, mungkin gimana cara bikin learning experience itu menjadi fun sih gitu loh. Karena kan memang mereka sih rata-rata datang ke tempat training tuh sudah happy, karena kan sesuatu yang lepas dari rutinitas. Betul, refreshment gitu ya Bu. Tapi gimana caranya kita make sure agar itu tidak menguap di dalam kelas saja, tapi bisa stay dan akhirnya bisa menjadi perubahan perilaku. Itu menjadi another step. Ya nggak usah sampai ke ROI lah ya, masih terlalu jauh. Tapi mereka bisa change aja behaviornya, misalnya dari yang tadinya kurang strategik berpikirnya, jadi lebih planningnya lebih bagus. Nah itu yang mungkin mungkin dari pre-post testnya bisa diukur lebih mendalam sih. Nah itu akan lebih punya, kita sebagai tim learning juga akan lebih punya buy-in power lah ya bagi manajemen ketika nanti nextnya kita mau bikin another learning program dan sebagainya. Nah, Bu Margaret, ini saya tadi sempat kepikiran gitu ya, bahwa tadi Bu Margaret mention yang namanya soft skill ya. Di dalam soft skill kita mungkin dari sisi HR mungkin sudah ada nih beberapa yang di-develop secara internal dan lain sebagainya. Nah, apalagi sekarang sangat mudah ya kita mencari sumber itu tadi terkait dengan soft skill. Nah, kira-kira Bu, topik apa sih related to soft skill ini yang saat ini masih banyak dibutuhkan gitu, dan memang harus butuh bantuan dari vendor? Kalau soft skill sih biasanya ini terkait DNA talent ya. Jadi biasanya talent management itu akan banyak related dengan assessment. Jadi dibilang ketika kita mengedukasi ke user, apa sih kriteria talent gitu loh. Kita bilang talent tuh apa sebetulnya definisinya secara spesifik. Nah biasanya kita akan lari dengan kompetensi sih. Dimana kayak misal tadi yang Ibu bilang soft skill ya mungkin butuh orang yang inovatif, itu tetap menjadi relevan saya rasa ya. Kemudian how dia bisa berpikir secara strategik,
Sebenarnya juga yang tidak lupa adalah dia harus bisa kolaboratif, karena kalau dia hanya pinter sendiri juga di company akan menjadi satu bumerang juga. Betul, gitu betul. Ya, kemudian hal-hal kayak planning, decision making itu juga hal-hal yang memang harus ada sih. Jadi walaupun di mining, Bu. Iya. Maksudnya kalau tadi kan Ibu bilang inovatif, strategic thinking. Maksudnya kalau mining kan lebih, yang saya tahu kan lebih repetitif prosesnya, lebih kayak gitu. Tetap diperlukan nih. Tetap diperlukan karena kan memang kayak kita sekarang mau misalnya ada project underground project gitu ya, which is itu butuh another skill yang cukup tinggi, di mana ya kita juga banyak tahulah ada berbagai peristiwa underground project yang juga kurang berhasil. Nah di situ kan akhirnya kemampuan untuk kita bisa planning, kita bikin decision making itu kan menjadi hal krusial kan. Gitu jadi terlepas dari technical skill yang juga harus udah mumpuni, hal-hal seperti ini tuh juga akan sangat bermanfaat di lapangan gitu ya, Bu ya. Betul. Oke, jadi meskipun sebetulnya kan inovasi, kolaborasi, planning, decision making ini kan adalah topik-topik yang cukup general sebetulnya. Tapi dari sisi Bu Margaret sendiri masih melihat bahwa ini juga butuh kerjasama dengan vendor training. Seperti itukah atau? Ya mungkin ada beberapa yang kita bisa develop secara internal, tapi juga kalau untuk secara ingin komprehensif kayak misalnya kita ada tambahin kemarin project management, itu juga kita minta bantuan dari eksternal. Dan tergantung level juga mungkin. Ya betul. Oke. Nah, saya mau masuk ke segmen yang terakhir nih, Bu. Gak berasa kan? Udah mau segmen terakhir. Sidang nih. Saya sudah mau berakhir. Iya. Belum, bukan sidang. Udah dikode-kode soalnya tadi. Udah ya. Udah dikode-kode. Nah, sekarang saya mau masuk ke segmen yang tentang job seeker nih, Bu. Tadi kita sebenarnya udah nyerempet juga. Betul. Bahwa sebenarnya bahwa sekarang kan industri ekonomi nyari kerjaan kan juga nggak semudah dulu lah gitu ya, lebih sulit lah. Nah, tadi kita sempat bahas bahwa sebenarnya CV-nya juga dilihat bahwa sebenarnya memang orang yang pindahnya terlalu cepat dan tanpa alasan yang memang clear gitu, itu jadi red flag juga. Nah, pertanyaan saya yang pertama, CV dibuat sama AI menurut Ibu gimana sekarang? Buat saya sih itu membantu ya, AI itu ya. Tapi memang kita harus mereview kembali CV yang dibuat tersebut, apakah memang sesuai dengan kemampuan kita atau tidak. Takutnya ngarang lagi nanti. Kalau tidak itu akan menjadi bumerang dalam proses interview. Betul. Itu, karena pasti akan terdeteksi sih. Iya. Gitu. Tapi untuk bisa di-invite ke interview kan juga bukan suatu hal yang mudah, Bu. Dari submission CV gitu. Nah, apa sih yang sebetulnya jadi tips bagi para job seeker ini gitu? Kan tadi kan nggak boleh nih kalau terlalu over glorify gitu. Nah, apa sih tipsnya, Bu, biar bisa ke filter? Menonjol tapi tidak terlalu gitu, Bu. Iya, menonjol tapi juga bisa dipertanggungjawabkan gitu. Mungkin balik lagi ke job requirement ya dari company tersebut gitu loh. Kalau memang dia mengharuskan beberapa keahlian yang menjadi poin, biasa menjadi highlight dalam poin pertama atau poin kedua lah. Gitu. Urutannya juga pengaruh. Biasanya sih seperti itu. Kita kalau bikin job advertisement ya, gitu loh. Gitu ya. Nah, dari situ sebetulnya kita bisa meng-highlight apakah match atau tidak. Boleh dibilang ya intinya bikin CV itu adalah singkat dan padat. Jadi jangan usah bertele-tele, nggak usah berlembar-lembar. Biasanya 2-3 lembar tuh sudah cukup sih buat CV. Apalagi kalau fresh graduate kan juga gak terlalu banyak ya pengalaman kerja dan sebagainya. Jadi matchkan kembali antara profil Anda dengan job requirement. Kalau memang dia meng-highlight ada beberapa yang memang ada dalam diri atau skill capabilitas Anda, ya please put itu first on the highlight CV atau sebagainya, sehingga juga menjadi gampang buat kami dalam menfilter gitu. Dan ya nggak perlu untuk terlalu overclaim gitu ya, karena juga itu akan bikin nama juga kurang baik lah gitu. Dan nanti juga akan terfilter juga nanti di pekerjaan, misalnya nggak lulus probation dan sebagainya, which is akan buat saya sih akan lebih negatif sih efeknya. Oke. Jadi di CV-nya bilangnya bisa, tapi ternyata ketika di probation ternyata nggak itu gitu. Contohnya kayak kita sekarang di mining banyak sekali mencari orang yang bisa Mandarin speaker. Gitu.
Dan itu kan pasti dari awal pun kita punya technical test terkait hal itu gitu loh. Kalau itu sudah overclaim, ya nanti ya pasti akan terfilter sih. Proficiency-nya dia bilang advance misalnya gitu. Betul. Ternyata cuma bisa nihao gitu. Gitu. Oke. Tapi kalau dari Bu Margaret sendiri ya, CV itu masih ada nggak sih Bu yang memang dibikinnya umum dan massal gitu? Misalnya lowongan yang di apply apa aja gitu. Terus udah gitu nama perusahaannya juga salah gitu. Itu masih banyak ditemukan. Kayaknya udah jarang ya. Udah jarang. Anak-anak sekarang apalagi Gen Z udah sangat ada AI kan? Iya, sangat cukup apik lah dalam membuat CV gitu loh. Mereka singkat dan padat. Kalau dulu kan zaman dulu masih yang pakai folio dengan hormat gitu-gitu ya. Sekarang udah jarang sih. Oh gitu. Masih pakai cover letter. Mereka sudah gitu cukup mahir kayaknya. Oke, bagus dong. Berarti kan kalau dulu kan masih bilang posisinya kadang-kadang bisa salah, kepadannya juga salah, perusahaannya juga salah, tapi itu udah mulai jarang ditemukan berarti ya. Iya. Mungkin karena AI juga kali Bu. Mungkin juga. Sekarang juga pakai filtrasinya pakai AI juga nggak sih Bu di company Bu? Iya sih, kita pakai application tracking sistemnya kan juga rata-rata udah pakai AI juga sih. Betul. Jadi mungkin udah ke filter duluan di situ kali Mas Rey ya. Jadi pas dilihat sama para talent acquisition itu udah nggak kelihatan gitu. Iya, karena udah terfilter lagi. Oh jadi misalnya saya nge-apply nih, saya kirim CV saya, itu screening pertama pakai AI? Mereka akan bisa kasih tahu sih berdasarkan misalnya jurusannya ini jurusan apa. Jadi sudah mulai diorganisasikan, dikelompokkan CV-nya. Oh gitu. Jadi nanti HR-nya tinggal filter atau tinggal sort dari apa yang dia mau gitu. Betul. Kayak saya mau mencari di kota di Jakarta domisilinya. Lulusan misalnya teknik industri gitu. Rata-rata ya pengalaman 1-2 tahun. Tadi akan keluar tuh. Profile gitu. Betul. Jadi jangan kayak ngirim post seperti itu Pak. Itu zaman-zaman dulu saya seperti itu sih HR. Harus buka dalam kantong amplop hitam, amplop coklat gitu ya. Iya, biasanya pakai amplop coklat tuh ya, amplop coklat. Dibawa langsung ke kantor. Aduh, masa-masa. Berarti harus benar-benar memudahkan juga untuk AI-nya untuk bisa menfilter dan men-screening juga dengan lebih mudah gitu ya. Kalau misalnya kita mumet CV-nya juga, mungkin AI-nya juga mumet juga bacanya, bisa jadi malah salah jurusan. Kayak ChatGPT juga bisa kan ya untuk bisa mengupload CV sesuai dengan misalnya job requirement-nya sebagai purchasing staff. Nah dia bisa tuh ngubah based on itunya. Iya, betul sih. Sekarang udah jago lah si AI ini gitu. Nah, ini masih ada waktu nggak ya? Oh masih ada waktu ternyata Mas Rey. Mungkin aku juga pengen nanya nih Bu, karena job seeker kan bukan hanya Gen Z dan bukan hanya fresh graduate gitu ya. Bagaimana sih Bu Margaret sebagai seorang talent acquisition gitu melihat kandidat yang sifatnya mungkin udah profesional ya, udah profesional, tapi dilihat di track recordnya itu dia pindah-pindah kerja gitu. Apa sih red flag-nya dan apa sih green flag-nya gitu kalau dari kacamatanya Bu Margaret? Biasanya sih tergantung apakah ketika dia pindah kerja tuh ada job enlargement-nya. Jadi misalnya misalnya supervisor dia pindah menjadi manager, which is kan itu ada peningkatan karir juga, dan juga akan terreflek dari peningkatan tanggung jawab dia, job responsible-nya dan sebagainya. Dan juga ya biasa kita ya based on interview, kenapa dia pindah, alasannya karena apa. Nah dari situ kita lihat sih sejauh mana memang hal itu cukup, ya ada juga yang mungkin karena orang tuanya sakit dan sebagainya, which is sifatnya memang eksternal yang ya kita pun bisa memaklumi lah. Betul gitu loh. Nggak semuanya ya perlu mendalami lagi lah, menggali kira-kira apa sih reason dari dia pindah dan sebagainya. Nah itu kan green flag-nya tuh Bu. Green flag-nya kan tadi ada career enlargement, kemudian ada tambahan tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah kalau yang red flag-nya Bu, yang Ibu lihat? Red flag-nya kalau dia banyak pindah, maksudnya? Ya beberapa kali pindah di perusahaan atau atau kalau enggak secara umum aja gitu Bu Margaret melihat untuk orang-orang profesional yang sudah berpengalaman gitu ketika dia apply di suatu tempat itu yang red flag itu apanya sih Bu, kayak gimana gitu? Kalau memang dia punya alasan yang nggak kurang rasional gitu loh. Kayak misalnya contohnya ya saya merasa ya kayak tadi work life balance-nya tidak ada, atau mungkin
24 jam atau mesti harus dikontak, nyalahin leadernya gitu-gitu ya. Sementara ya di company saya saat ini misalnya saya lagi cari ya memang orang-orang yang harus responsible, apalagi kalau semakin atas kan memang jabatan semakin tuntutan juga semakin tinggi betul, gitu loh. Betul. Daripada saya mencari orang yang tidak mengatasi masalah yang ada gitu ya itu juga menjadi salah satu consider sih ketika kita menerima company kandidat tersebut. Jadi dari itu bisa kelihatan bahwa memang orangnya mau salahin orang lain, blaming others atau enggak, atau juga dia mau belajar atau enggak gitu ya. Berarti lebih ke attitude-nya dan juga ke mindset-nya dia ketika menghadapi suatu permasalahan dan dari tantangan juga. Ada lagi nggak Bu yang spesifiknya yang dilihat sama HR gitu? Biasanya culture fit ya, sejauh mana dia bisa fit dengan di company tersebut gitu ya. Kayak contohnya ya kalau misalnya startup dia pasti kan butuh orang yang cepat. Kadang-kadang pagi aturannya A, kemudian sore ganti lagi gitu loh. Sejauh mana dia bisa adaptif terhadap hal tersebut. Kalau orangnya kaku, rigid, misalnya dari personality testnya terlihat tuh ya mungkin kurang cocok. Jadi bukan karyawan aja yang perlu tahu soal culture di dalam perusahaan, tapi ternyata perusahaan juga ngecek juga ya kita ini individu ini cocok nggak untuk di sana gitu. Nah kalau saya sebagai pelamar nih Bu, saya taunya culture-nya di organisasi ini gimana caranya supaya saya bisa mempersiapkan diri ketika kita interview bahwa memang terlihat cocok lah. Biasanya tuh kita taruh di web ya. Di web company itu biasanya akan terlihat nilai-nilai perusahaan, sejarah, histori dari company tersebut, bisnisnya seperti apa, lalu juga ada value-nya. Saya rasa di Astra juga terlihat, Sinarmas juga gitu ya. Perusahaan-perusahaan besar pasti sudah cukup mencantumkan lah culture dari company tersebut. Itu menjadi hal yang kita bisa pelajari ketika nanti kita melakukan interview dan sebagainya. Dan yang kedua adalah yang perlu kita tahu ya kalau kita punya kenalan di temen di company tersebut, it's gonna be good gitu loh. Kita bisa tahu ternyata culture di sana seperti ini, seperti itu. Nah, sehingga kita bisa mempersiapkan apakah kita fit tidak dengan culture dari company tersebut. Karena kadang-kadang kan culture di lapangan tuh tidak tercapture di website sebetulnya ya. Meskipun nilai-nilainya ada integrity, ada ini, ada itu, tapi kan nanti di lapangan kan kembali lagi ya yang creating culture kan juga manusia-manusia yang ada di sana gitu ya Bu ya. Betul. Nah sebagai penutup nih Bu, apa satu pesan dari Bu Margaret untuk teman-teman yang saat ini sedang galau? Ini sesuai topik kita nih, bertahan atau pindah, hopper atau hugger. Nah pesannya apa nih Bu? Buat teman-teman yang mungkin galau, mungkin bisa ya seperti yang tadi saya ungkapkan ya balik ke filosofi kerja sih. Jadi memang kerja itu kalau bagi saya kerja itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi tapi juga bagaimana bisa meningkatkan kemampuan, kapabilitas, skill kita baik secara personal ataupun secara profesional. Jadi kalau ngerasa bahwa kerja saya ini begini-begini saja, misalnya tidak ada peningkatan karir dan sebagainya, mungkin bisa menjalin dialog dengan atasan. Jadi boleh dibilang apakah memungkinkan untuk diberikan job yang baru, yang mungkin skopnya baru, atau bisa perpindahan ke departemen yang lain yang memungkinkan di mana skill dan kapabilitasnya tidak terlalu jauh dengan yang saat ini, atau mungkin ada development program yang bisa diberikan sehingga dalam rangka kita mengaccelerate skill dan kemampuan kita. Nah, sehingga akhirnya kita merasa ada engagement lagi dengan company terkait dengan adanya peningkatan development dan sebagainya. Kalau memang hal itu sudah dilakukan dan mungkin kurang berhasil, ya kalau mau mencari, kalaupun ingin resign ya setidaknya sebaiknya memiliki pekerjaan yang baru dulu karena memang ada perencanaan finansial yang harus kita harus rencanakan, apalagi kalau bapak dan ibu atau teman-teman itu adalah seorang punya keluarga, punya anak, which is itu harus lebih berpikir secara lebih matang lah ketika ingin resign dan sebagainya. Jadi nggak apa-apa ya, dapat kerjaan dulu, baru setelah itu resign.
Kalau memang itu bisa lebih meningkatkan secara skill, bisa meningkatkan karena kalau saya selalu berpikir bekerja itu lebih banyak waktunya dibandingkan orang di rumah. Yes. Ya, jadi jangan sampai kerja itu really make you suffer gitu. Jadi memang kerja itu memang di mana-mana juga tidak ada yang 100% indah tuh semua. Ya indah. Saya pindah-pindah sudah hampir 7 company, pasti ada dinamikanya. Itu adalah bagian dari kehidupan ya. Kita pun sebagai berkeluarga, istri dan suami juga pasti kan ada dinamikanya. Tapi sejauh mana kita bisa mentolerir itu menjadi bagian dan kita merasa belonging dengan company, itu menjadi suatu hal yang terus-menerus harus diupayakan sih oleh dua belah pihak, tidak bisa hanya satu pihak. Makanya perlu hubungan yang cukup harmonis dengan atasan, dengan rekan kerja dan sebagainya. Yes, betul. Jangan sampai kita resign tapi nama kita jadi nggak harum gitu. Karena dunia kerja ini kalau kita lihat ternyata sempit loh. Nanti akhirnya kan apalagi di satu industri yang sama gitu. Betul. Paling tadi saya ketemu Pak Ray kan, ternyata temannya si ini. Iya, betul. Okay. Jadi saling terkoneksi. Iya. Oke. Nah, kita sudah sampai di penghujung podcast kita. Terima kasih Bu Margaret. Terima kasih sekali banyak Bu Margaret. Jujur memang ini banyak sekali yang kita pelajarin ya. Kita belajar, terutama episode kali ini kita belajar banyak tentang talent management nih. Kita banyak bagaimana mengelola talent dan juga kalau kita sebagai talent juga harus gimana. Betul. Harus juga terus adaptif, jangan karena mentang-mentang kita udah talent jadi nyaman gitu ya, jadi maunya di atas gitu terus ya. Gitu. Kita harus juga karena terus bergerak juga. Betul. Dan juga terus mau belajar. Tadi kita sempat bahas juga tentang bagaimana kita harus mulai belajar, dan terakhir kita bahas tentang job seeker. Bagaimana sekarang nyari kerjaan juga perlu dengan extra effort. Personalisasi ke company-nya juga harus bisa disesuaikan lagi. Dan kalau misalnya memang ada kendala di dalam pekerjaan bisa diomongin dulu dengan atasan maupun dengan HR juga. Setelah itu kalau memang itu jalan terakhir dan itu ya berarti baru harus cari yang peluang yang baru, tapi pastikan udah dapat yang baru dulu sebelum pindah gitu. Sekian episode kita kali ini. Terima kasih lagi Bu Margaret. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa MDI Lovers.